Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Sania dari kelas RA7 dengan NIM 612012300298. Mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi SEMM CTMP CNC CPGAM CPLM CIB. Langsung saja kepada pembahasannya. Pembahasan yang pertama di sini ada konsep dasar ilmu ekonomi mikro. Yang kedua, elastisitas permintaan dan penawaran. Yang ketiga, masalah ekonomi. Yang keempat, teori permintaan dan penawaran. Dan terakhir, kelima yaitu teori produksi. Yang pertama ada konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya yang terbatas. Fokus utama ekonomi mikro adalah menganalisa bagaimana pasar dan harga terbentuk, serta bagaimana interaksi antara penawaran dan permintaan mempengaruhi distribusi sumber daya dan produksi barang serta jasa. Di sini ada beberapa konsep utama dalam ekonomi mikro. Yang pertama ada teori permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran adalah dua konsep dasar dalam ekonomi yang saling terkait dan mempengaruhi harga serta jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Saya akan menjelaskan mengenai kedua konsep tersebut. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan merujuk pada jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Selain periode waktu tertentu, konsep ini mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada harga tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama ada harga barang atau jasa. Biasanya semakin tinggi harga barang, semakin rendah jumlah barang yang diminta dan sebaliknya. Yang kedua ada pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa tertentu juga cenderung meningkat. Yang ketiga ada preferensi konsumen. Perubahan dalam selera atau preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan. Selanjutnya ada harga barang terkait. Jika harga barang pengganti atau substitusi atau pelengkap atau komplementer berubah, ini dapat mempengaruhi permintaan barang yang bersangkutan. Terus ada ekspektasi harga di masa depan. Jika konsumen mengharapkan barang akan naik, mereka mungkin akan membeli lebih banyak sekarang. Yang kedua yaitu ada penawaran. Penawaran mengacu pada jumlah barang atau jasa yang tersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang tersedia di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang atau jasa. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak produsen yang bersedia untuk menawarkan barang tersebut ke pasar karena ada insentif untuk memperoleh keuntungan lebih banyak. Biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, jumlah barang yang dapat ditawarkan mungkin berkurang karena produsen mungkin tidak mampu atau tidak ingin memproduksi barang tersebut dengan harga yang lebih rendah. Teknologi produksi yaitu dapat meningkatkan efisiensi produksi yang kemungkinan produsen untuk menawarkan lebih banyak barang dengan harga yang rendah. Ekspektasi di masa depan. Jika produsen mengharapkan barang akan naik di masa depan, mereka mungkin menahan pasokan untuk dijual di waktu yang akan datang. Selanjutnya yang kedua ada teori konsumen. Teori konsumen adalah bagian dari ekonomi mikro yang berfokus pada perilaku konsumen dalam memilih dan membeli barang atau jasa untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas mereka. Berdasarkan anggaran dan harga yang ada, teori ini berusaha menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan dalam menghadapi berbagai pilihan dan keberatasan. Yang pertama ada konsep dasar dalam teori konsumen, yaitu ada utilitas atau kepuasan. Kepuasan ini mengacu pada kepuasan atau kegunaan yang diperoleh konsumen
dari konsumsi barang atau jasa. Tujuan konsumen adalah untuk memaksimalkan kepuasan mereka dengan memilih kombinasi barang yang memberikan kepuasan tertinggi. Berikutnya ada konsumen memiliki anggaran terbatas yang menentukan jumlah uang yang dapat mereka belanjakan untuk membeli barang atau jasa. Anggaran ini tergantung pada pendapatan konsumen dan harga barang. Selanjutnya ada kurva inferen, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan atau kepuasan yang sama bagi konsumen. Konsumen tidak memiliki preferensi atau kombinasi barang yang terletak pada kurva ini. Selanjutnya ada keseimbangan konsumen. Titik keseimbangan dicapai ketika konsumen memaksimalkan kepuasan mereka dengan memilih kombinasi barang yang terletak pada garis anggaran dan memenuhi aturan rasio marginal utilitas atau MU. Terdapat harga, konsumen akan memilih barang pada titik di mana kepuasan dan terhadap harga untuk semua barang adalah sama. Yang ketiga yaitu teori produksi dan biaya. Teori produksi dan biaya adalah bagian penting dari ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana perusahaan atau produsen memanfaatkan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, teori ini juga membahas bagaimana biaya produksi terkait dengan jumlah output yang dihasilkan, serta bagaimana produsen membuat keputusan terkait skala produksi dan efisien biaya. Yang keempat ada pasar dan struktur pasar. Pasar dan struktur pasar pemegang peranan penting dalam menentukan bagaimana harga dan jumlah barang atau jasa diperdagangkan. Memahami struktur pasar membantu kita untuk menganalisis perilaku perusahaan dan konsumen, serta bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi persaingan dan efisiensi ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu. Pada titik ini tidak ada kekurangan atau kelebihan barang, dan pasar berada dalam kondisi stabil. Namun, pasar selalu bisa beradaptasi dengan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, seperti harga, teknologi, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi. Materi selanjutnya yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik masalah dalam jual beli, tawar-menawar, ataupun ekspor mengimpor. Dalam kehidupan sekarang, terutama di Indonesia, terdapat beberapa masalah ekonomi yang terjadi, di antaranya pengangguran, kemiskinan, harga profit, inflasi, hutang, sistem ekonomi politik, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih memahami masalah ekonomi tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu masalah ekonomi yang sering terjadi. Yang pertama yaitu adalah masalah ekonomi pokok. Yang pertama itu adalah masalah produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau membuat barang. Pengertian tersebut merupakan yang kita kenal sehari-hari. Adapun dalam ilmu ekonomi, produksi mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menambah nilai jual barang. Kegiatan produksi ini dilakukan manusia dengan menempuh pengubah bentuk maupun tanpa mengubah bentuk. Yang kedua adalah ada masalah distribusi, yaitu menyatakan bahwa distribusi dapat dilakukan secara langsung. Distribusi yakni yang dilakukan tanpa melalui jasa perantaran. Dengan kata lain, produsen dapat langsung menemukan konsumen yang menawarkan barang atau jasa yang dihasilkan. Selain distribusi secara langsung, kaum klasik juga menyebutnya keberadaan pasar sebagai salah satu sarana distribusi. Pasar menjadi tempat bertemunya penjualan dan pembeli untuk menjual-belikan barang. Yang ketiga adalah masalah konsumsi. Kesesuaian antara barang yang diproduksi dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan permasalahan konsumsi. Oleh karena itu, produsen harus memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan menentukan produksi. Kemauan konsumen sebelum suatu barang menjadi tidak berguna
apabila tidak sesuai dengan kebutuhan, selera, dan daya beli masyarakat. Kegiatan produksi dan distribusi harus memperhatikan ketiga hal tersebut. Selanjutnya ada masalah ekonomi modern. Beberapa pertanyaan yang mencakupi masalah ekonomi modern yaitu apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang diproduksi. Masalah ekonomi modern tersebut terdiri dari pilihan tentang barang dan jasa apa yang harus diproduksi dan beberapa jumlah yang diproduksi, bagaimana serta untuk siapa barang itu diproduksi. Faktor-faktor yang tersedia harus diolah untuk disesuaikan dan menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan. Siapa pihak yang akan membutuhkan atau mengolah faktor-faktor produksi menjadi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, serta untuk siapa barang jasa tersebut dihasilkan atau bagaimana barang atau jasa tersebut didistribusikan. Selanjutnya, teori permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga pada suatu pasar atau periode tertentu. Menurut ilmu ekonomi, permintaan menunjukkan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Ketiga, pendapatan konsumen. Keempat, jumlah tanggungan. Yang terakhir yaitu kelima yaitu selera konsumen. Selain permintaan, ada juga penawaran. Penawaran adalah hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan oleh tingkat harga barang itu sendiri. Produsen dapat mengubah penawaran kepada konsumen menggunakan faktor harga barang dan mengonsumsi faktor-faktor lain yang bersifat tetap. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan diantaranya itu ada harga barang itu sendiri. Yang kedua itu ada harga barang lain. Yang ketiga, biaya produksi. Keempat, tujuan perusahaan. Yang kelima, teknologi. Keenam, perkiraan harga masa depan. Ketujuh, ada pajak dan subsidi. Yang kedelapan, yaitu faktor non-ekonomi. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar mengacu pada suatu keadaan, yakni penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan transaksi pada harga dan jumlah tertentu. Dengan kata lain, keseimbangan pasar terjadi jika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada harga tertentu sama dengan jumlah permintaan barang atau jasa pada harga tertentu pula. Berikutnya ada teori produksi. Teori produksi adalah konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan. Teori ekonomi adalah sebuah teori yang menjelaskan sifat hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan dengan faktor-faktor produksi yang terlibat. Teori produksi juga digunakan sebagai pedoman agar produksi dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan pertimbangan dan memaksimalkan berbagai faktor produksi yang dimiliki oleh produsen. Faktor-faktor produksi yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor produksi sumber daya alam merupakan faktor produksi asli karena telah tersedia di alam langsung. Sumber daya alam di sini meliputi segala sesuatu yang ada di dalam bumi, seperti tanah, hutan, hewan, udara, sinar matahari, hujan, bahan tambang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang. Tenaga kerja atau buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Khususnya pemburuhan seperti kemusnahan keadaan yang tidak dipisahkan dari buruh itu sendiri, ketidakpekaan jangka pendek terhadap permintaan buruh, dan yang mempunyai sikap dalam menentuan upah merupakan hal yang sama pada semua sistem. Yang terakhir, yang ketiga yaitu sumber daya modal. Modal merupakan
Pengertian dari ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Misalnya, orang menjual jala untuk mencari ikan. Dalam hal ini, jala merupakan barang modal, karena jala merupakan hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lain seperti ikan. Di dalam produksi, modal dapat berupa peralatan-peralatan modal. Yang keempat adalah sumber daya pengusaha. Pengusaha berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Perusahaan berkaitan dengan manajemen. Sebagai pemicu proses produksi, perusahaan perlu memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Perusahaan harus mempunyai kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan usahanya. Lalu ada fungsi produksi. Kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mempengaruhi, yakni satu berupa output yang harus diproduksi dan yang kedua merupakan berapa input yang akan digunakan. Persamaan tersebut menjelaskan bahwa output dari suatu produksi merupakan fungsi atau dipengaruhi atau akibat dari input. Artinya, setiap barang yang dihasilkan dari produksi akan tergantung pada jenis atau macam dari input yang digunakan. Perubahan yang terjadi pada input akan menyebabkan terjadinya perubahan pada output. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Teori Ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.